Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi mengevaluasi isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ernawati SPD. Selamat menyaksikan. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan sebuah negosiasi, perlu dilakukan kegiatan evaluasi terhadap proses negosiasi. Proses negosiasi secara umum sering dilakukan adalah sebagai berikut. Tahap pertama. Tahapan ini dilakukan sebelum negosiasi berlangsung. Tahap ini sangat penting karena inilah saatnya kita melakukan persiapan. Bagian-bagian yang termasuk dalam tahap ini adalah menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas, mencari informasi tentang pihak lawan, mempersiapkan daftar pertanyaan, keputusan yang akan kita berikan, serta alternatifnya, dan yang terakhir, mengusulkan agenda tim negosiator serta tempat negosiasi yang sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Pada tahap kedua adalah saatnya bernegosiasi yang terkait dengan beberapa hal penting, yaitu menciptakan suasana negosiasi yang nyaman serta bersikap adil, memastikan semua negosiator memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, menegaskan posisi awal kita dan memahami posisi awal pihak lawan, mencari solusi alternatif apabila terjadi perbedaan di antara posisi awal kedua pihak, menawarkan konsesi untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan, menyatakan tujuan kamu dengan jelas serta pada waktu yang tepat, memperhatikan bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal pihak lawan untuk mengetahui perasaannya, dan yang terakhir, mengambil keputusan akhir untuk mengakhiri negosiasi. Kemudian tahap ketiga. Tahapan ini adalah mengakhiri negosiasi. Hal-hal yang kita lakukan dalam tahap terakhir ini yaitu menghindari pemberian dan penerimaan konsesi pada saat-saat terakhir, memastikan kedua pihak sudah memahami kesepakatan yang dicapai, menjelaskan hasil positif yang telah diperoleh dari kesepakatan, meneliti kembali dan mencatat semua syarat yang telah disepakati, membuat kesepakatan tertulis dan ditandatangani kedua pihak, dan yang terakhir, menentukan batas waktu untuk mengimplementasi kesepakatan. Taktik-taktik yang dapat dilaksanakan dalam negosiasi adalah sebagai berikut. Taktik pertama, ketahui alternatif terbaik kamu. Posisi kamu dalam negosiasi akan meningkat jika kamu sudah tahu alternatif terbaik kamu. Alternatif terbaik adalah hasil kesepakatan yang lebih kamu sukai dibandingkan dengan yang diusulkan oleh pihak lain. Taktik kedua, ketahui tujuan pihak lawan yang sebenarnya. Pada tahap-tahap tertentu, masing-masing pihak yang bernegosiasi akan tahu apa yang diinginkan oleh pihak lain dan mengapa mereka menginginkannya. Kamu akan memiliki sebuah keunggulan dan berada dalam posisi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih baik jika kamu memahami apa yang menjadi motivasi pihak lain serta alasan khusus mereka. Taktik yang ketiga, kendalikan keadaan.
Ada alasan yang logis mengapa para negosiator profesional selalu melakukan pembicaraan di tempat yang netral, misalnya di hotel atau ruang konferensi. Negosiator yang tidak berpengalaman biasanya gagal untuk menyadari bahwa pihak lain akan mendapat keuntungan jika negosiasi dilakukan di wilayah pihak mereka. Keuntungan yang didapat oleh pihak lain tersebut, misalnya mereka akan merasa lebih nyaman, mempunyai dan dapat mengakses semua informasi dengan mudah, mengontrol berbagai faktor lingkungan dan keputusan. Jadi, persiapkan negosiasi dengan cara mengontrol keadaan agar negosiasi dapat menguntungkan kamu, bukan pihak lain. Taktik keempat, gunakan kriteria objektif. Gunakan kriteria objektif untuk menilai kualitas penawaran dari masing-masing pihak karena akan meningkatkan peluang kamu untuk mendapatkan kepuasan. Jika kamu merasa bahwa pihak lain lebih tahu dibanding kamu mungkin menjadi tidak menyukai mereka dan lantas mengambil sikap bertahan daripada memberi mereka keuntungan. Hal ini dapat menghambat kesepakatan dan pada akhirnya merugikan kamu sendiri. Taktik yang kelima, data semua bahan yang akan dinegosiasikan. Datalah semua masalah yang akan diselesaikan menjadi bahan-bahan yang terpisah dan mintalah pihak lain untuk menambahkannya. Begitu sepakat mengenai semua masalah yang akan dinegosiasikan, kamu seharusnya mengelompokkan beberapa bahan dalam daftar tersebut menjadi sebuah paket dan mulai menegosiasikannya. Taktik keenam, pemilihan waktu adalah segalanya. Tanggal, bulan, waktu, dan berbagai kondisi umum dapat memengaruhi hasil negosiasi. Tekanan eksternal yang dirasakan oleh pihak yang terlibat terkadang dapat dimanfaatkan menjadi menguntungkan jika kamu mengetahuinya. Persiapkan dengan seksama dan kerjakan tugas kamu. Pemilihan waktu adalah segalanya. Taktik ketujuh, putuskan seberapa tinggi yang kamu anggap tinggi. Tuntutan awal dalam proses negosiasi adalah keputusan paling penting yang akan kamu buat. Jadi, pikirkan dahulu hal ini baik-baik. Jangan meremehkan apa yang mungkin tidak dapat kamu capai. Akan tetapi, permintaan kamu seharusnya juga tidak terlalu rendah, sehingga pihak lain akan menyimpulkan bahwa kamu tidak bersikap sungguh-sungguh dalam bernegosiasi. Tuntutan kamu seharusnya cukup tinggi untuk memberikan ruang agar dapat berkompromi. Jangan juga terlalu tinggi, sebab akan membuat pihak lain membatalkan negosiasi. Realistislah dan kemudian nilailah tuntutan tersebut dari sudut pandang pihak lawan. Jika kamu menganggap bahwa tuntutan kamu itu aneh, pihak lawan juga akan mempunyai anggapan yang sama. Taktik ke-8, personalitas. Personalitas itu sangat berguna. Salah satu anggota tim kamu dapat bersikap bersahabat pada orang-orang dari pihak lawan agar mendapat kepercayaan dan dukungan dari mereka. Sementara itu, anggota tim yang lain dapat bersikap menyulitkan, marah, mengancam, dan menyeratkan bahwa dia akan mempertahankan tuntutannya. Maka pihak lawan akan berusaha menghindari konfrontasi dan lebih memilih untuk bekerja sama dengan kamu. Taktik yang ke-9, kendalikan emosi kamu, tetap tenang. Menampakkan emosi atau rasa frustasi
dapat mengindikasikan pada pihak lawan bahwa kamu tidak nyaman dalam bernegosiasi. Selain itu, mereka akan berasumsi bahwa itu adalah kelemahan. Hal ini akan menempatkan kamu pada kerugian yang besar, juga semakin menempatkan pihak lawan pada posisi yang menguntungkan. Jadi, pastikan bahwa emosi yang kamu tunjukkan sudah diperhitungkan dan strategis. Kendalikan emosi kamu dan manfaatkan bagi keuntungan kamu. Taktik ke-10, penawaran jual beli timbal balik. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan demi mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Pertama, masing-masing pihak akan menawar untuk memilikinya, dengan pihak yang menawar tertinggi akan membayar pihak lain sebagai kompensasi atau kekalahan mereka. Kedua, kamu dapat memutar sebuah koin dan yang jadi pemenang akan mengambil semuanya. Dan yang ketiga, kamu berdua sepakat untuk menjualnya pada pihak ketiga yang objektif, lalu membagi hasilnya. Taktik ke-11, gunakan seorang saksi ahli. Membuat diri kamu menjadi seorang yang ahli dalam topik tertentu agar mendapatkan hal yang kamu inginkan adalah taktik yang efektif dalam sebuah situasi yang tepat. Cara sebaliknya juga sama efektifnya. Buat pihak lawan sebagai seseorang yang ahli dan paksa dia untuk mengontrol diskusi. Taktik ke-12, temukan kesamaan. Kamu sepertinya akan mendapatkan hasil yang memuaskan jika kamu dan pihak lain mengatur tahap untuk kesepakatan. Ini dapat dilakukan dengan cara memutuskan hasil apa yang membuat kamu berdua jadi memiliki kesamaan. Taktik ke-13, tentukan deadline. Pastikan bahwa kamu sudah tahu kapan batas waktu terakhir untuk menyelesaikan negosiasi. Tenggat waktu dapat ditentukan oleh kedua belah pihak saat mereka ingin memberikan tekanan pada diri masing-masing agar dapat menghasilkan kesepakatan secepat mungkin. Taktik ke-14, jangan selalu menyembunyikan kelemahan kamu. Pastikan kamu mengetahui kelebihan dan kelemahan kamu, juga kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh pihak lain. Tujuan kamu adalah untuk bernegosiasi dari sebuah posisi yang memanfaatkan kelebihan kamu, dan berarti kamu harus memiliki semua informasi yang benar. Kamu harus punya target yang jelas dan semua informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat posisi kamu. Kamu harus ingat bahwa kedua belah pihak mempunyai kelemahan dan kelebihan. Gunakan informasi yang ada dan kamu dapat menetralisir efeknya dalam bernegosiasi. Taktik ke-15 adalah mengadakan rapat. Sebuah rapat akan sangat diperlukan jika masing-masing anggota tim tampak gelisah atau frustasi terhadap proses negosiasi, atau jika salah seorang anggota tim mengambil tempat dalam negosiasi padahal itu bukanlah tugas yang diberikan kepadanya. Sebuah rapat akan memberikan kamu peluang untuk mencari solusi dengan anggota tim kamu secara tertutup. Jika melakukannya di depan pihak lain, itu jelas akan melemahkan posisi tim kamu dalam negosiasi. Taktik ke-16, manfaatkan bahan-bahan yang dibuang. Sebelum bernegosiasi, sediakan waktu untuk mengidentifikasi hal-hal yang kamu anggap berharga.
dan hal-hal yang menurut kamu tidak terlalu penting atau hal-hal yang dapat dibuang. Akan tetapi, kamu tidak boleh membiarkan pihak lain untuk mengetahui bahwa apa saja hal-hal yang dibuang ini. Jadi, pastikan bahwa kamu menampilkannya dengan sebuah cara yang membuat hal-hal tersebut tampak penting. Taktik ke-17, memaket bahan-bahan. Dalam sebuah negosiasi, ada sejumlah bahan yang akan dinegosiasikan. Sangat membantu jika memaket bahan-bahan tersebut ke dalam kelompok tertentu, lalu menegosiasikan setiap paket secara terpisah. Proses pengelompokan bahan-bahan ini dapat menjadi sebuah latihan yang bermanfaat, sebab respon yang diberikan salah satu pihak terhadap paket yang disarankan oleh pihak lain akan mengungkapkan bagaimana cara pihak tersebut memandang bahan-bahan yang ada. Taktik ke-18, setujui sesuatu secepat mungkin. Kesepakatan itu mengindikasikan pada pihak lain bahwa kamu adalah seorang negosiator yang layak dan bahwa kamu memasuki arena negosiasi dengan niat untuk mencapai kata sepakat. Coba pertimbangkan untuk memulai negosiasi dengan memberikan penawaran yang kamu yakin bahwa pihak lain akan segera menyetujuinya tanpa lebih dahulu berargumentasi. Taktik ke-19, berikan penawaran pertama dan terbaik. Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk tahu bahwa tidak akan ada lagi negosiasi setelah penawaran terbaik, bahwa penawaran pertama hanya dapat diterima atau ditolak. Taktik yang ke-20 adalah bersikap. Tampilkan kesan bahwa posisi dan tuntutan kamu adalah satu-satunya hal yang logis, dan abaikan atau tolak semua kelemahan yang ada di dalamnya. Taktik ke-21, tawarkan beberapa pilihan. Dengan berusaha untuk mencari berbagai pilihan, kamu akan menemukan beberapa cara tambahan untuk memenangkan negosiasi. Taktik ke-22, menunggu sebelum membalas. Kamu dapat menolak penawaran dan memberikan penawaran balasan setelah jelas bahwa kamu menyediakan waktu untuk mempertimbangkannya. Taktik yang terakhir adalah fleksibel. Jika kamu fleksibel, kamu dapat menyesuaikan tuntutan atau target kamu untuk menyertakan ide-ide baru tersebut. Bersikaplah terbuka dan jangan mengabaikan apa yang dikatakan oleh pihak lain. Apabila dilakukan dengan tahapan yang benar dan taktik yang tepat, negosiasi akan membawa hasil yang efektif. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.